izin hutan alam itu untuk pengembangan hutan alam itu, maka memberikan karena prosesnya desa gabungan asli yang dapat dari kementerian sehingga dijadikan sarjana memberikan istilahnya. Selanjutnya banyak karyawan misalnya dari seperti ini. Selanjutnya juga PT Sarana kami sampaikan ini di depan yang tersobat Bapak Dewan. Karena tidak ada FUB nomor ini berusaha PT Sarana ada berusaha berusaha hutan di wilayah ini, maka yang biasa. Tadi malam saya sudah coba diskusi sama masyarakat itu. Hanya satu permintaan. Kalau tidak mau pintunya besar-besar DPRD yang pada itu cabut izin pengelolaan IUPKKK berikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah cek untuk pengelolaan hutan ini berikan baik dan berat. Ditolak penyesakan biar tidak diberikan izin. Kalau sekarang PT Sarana Indonesia itu kan ada izin ini. Oleh karena itu, mohon dengan hormat. Kami mohon dengan hormat. Pak Dewan Perwakilan Rakyat, berikan pengelolaan hutan ini kepada masyarakat. Atau berikan izinnya dulu. IUPKK HPR hutan Taiwan Perangkat ke masyarakat langsung dan keluar. Itu yang tidak diberikan kami. Namanya IUPKK. Dia menebang hutan alam yang sudah ada, sistem terpilih, tapi praktek di lapangan berdasarkan keterangan masyarakat, warga-warga pelanggan, warga kampung, warga ajar, warga mampu, bahwa 2011 PT Sadana ini melakukan perambahan, pemotongan pohon alam yang sudah ada. Ada jati, ada sorghum. Jadi keberadaan PT Sadana di Lombok Tengah ini memotong tanaman itu untuk biogas, untuk tanaman tembakau, untuk obat. Secara logika, kayu jati sama kayu solok klinis itu kayu berkualitas. Untuk bakar tembakau kira-kira menurut Bapak silakan digunakan. Untuk di tahun 2011 berdasarkan ini pernyataan dari masyarakat bahwasannya untuk mendapatkan izin HTI PT Sadana ini turun ke lokasi mendokumentasi lahan-lahan yang tidak produktif. Artinya memang HTI ini untuk lahan yang tidak produktif untuk ditanami. Tapi di dalam faktanya setelah ada izin mereka menghantam, membakar hutan yang sudah ada. PT Sadana itu tidak mengantongi IMB, izin untuk berusaha, tidak ada di kantornya. Lalu apa yang mau diproses kalau memang tidak ada di kantornya izin? Berarti PT Sadana itu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, bodoh, yang melakukannya bodoh, perbuatan bodoh. Kemudian PT Sadana itu sendiri secara masif melakukan kegiatan-kegiatan. Pertama ada kontraktor, kemudian ada yang mengirimkan logistik, kemudian ada yang mengirim jadi supir, kemudian ada yang jadi server. Lalu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PT Sadana itu saya anggap tidak pas karena belum memiliki dan mengantongi izin. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh PT Sadana? Padahal belum mengantongi izin, dia menebang kayu-kayu yang ada di desa Pelangi itu sudah berusia ratusan tahun. Contohnya kayu jati, kayu sunabling yang masih kita pelihara sama masyarakat kami, itu dibumi hanguskan oleh PT Sadana. Lalu memakai alat-alat siswa, memakai orang-orang yang ada di sekitar situ.
sehingga masyarakat tidak bisa berbuat banyak di situ. Kemudian terkait dengan dialog yang disampaikan oleh adik Eko tadi, sangat merugikan sekali pemerintah di situ, karena ini sudah kejahatan ilegal ini. Para racun di situ, sehingga masyarakat kami di atas di desa kami dan sekitarnya itu banyak yang terdapat penyakit flu dan segala macam. Kemudian binatang-binatang yang ada di sana banyak yang mati di situ. Itulah kami mohon kepada Bapak Dewan yang terhormat untuk menindaklanjuti hal-hal itu. Karena masih ada satu orang yang ada di desa Dana itu yang tadinya ratusan orang bekerja, sekarang sudah diputuskan hubungan kerjanya. Tinggal 4 orang, pelanggar 1 orang, untuk usaha 2 orang, kami 1 orang, hanya 4 orang dari ratusan orang yang bekerja yang diambil sebagai sadar. Perizinan perusahaan ikut sekaligus dengan perusahaan PT Sadana. Tetapi yang dipertanyakan di sini, kenapa yang di Lombok Tengah itu tidak ada? Apa yang Bapak-Bapak sampaikan, kalau memang itu tidak ada izinnya, tanpa kita melihat perkara yang lain itu sudah PT Sadana ini melanggar. Tanpa kita melihat tadi apa indikasi-indikasi yang Bapak sampaikan tadi. NIB ini kan muncul karena adanya sistem OMS Pak. Sedangkan izin kami, izin SKIUPH HPI-nya yang Bapak tadi sampaikan itu terbit bulan Mei tahun 2011 Pak. Jadi yang di Lombok Tengah maksud? Termasuk yang di Lombok Tengah. Ini bunyinya pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri kepada PT Sadana Nusa atas area hutan produksi seluas 3.810 hektar. 3.810 hektar di Lombok Tengah. Total. Di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur. Nah, di situ sudah disebut di Kabupaten Lombok Tengah. Di Lombok Tengah ini untuk kata Bapak tadi sekitar 700 hektaran, sekitar 200 hektar di Mangkung dan 500 sekian hektar di Pelapik, Kabul atau Sapah, maksudnya di Mayakan Raya. Mereka itu memperkatakan karena ini mereka dapat dan tidak ada kata Lombok Tengah. Hari ini paling tidak Bapak menunjukkan izin 2011 itu. Oke. Ya itu maksudnya. Sehingga itu menjawab mereka. Bisa kita ceritakan. Izin 2011 saya sampaikan nanti. Ya, Kala ini memang NIB ini mungkin ya, kesalahan mereka kami sedikit kesalahan mungkin miss. Dia tahunya cuma di Lombok ini, jadi yang di ketika input data NIB dari OSS itu mereka cuma input yang Lombok Timur. Nah Lombok Tengah sama Lombok Utara mungkin mereka mohon maaf karena yang mungkin legalnya orang bukan di Lombok, jadi mungkin terselip gitu Pak. Dan itu insya Allah kita perbaiki karena izin yang utamanya adalah izin kementerian dari tahun 2010. Misal Tapi di sini tidak ada Lombok Tengah. Kalau memang Bapak punya Lombok Tengah sebelum 2018 izin itu, artinya kan 2018 di SS Pak ya. Punya bukti fisiknya, ya berikan kepada mereka, berikan kepada kami juga. Nah, meskipun sudah ada izin, tetapi dari beberapa hari ini ada pelanggaran yang memang harus Bapak penuhi, itu perlu juga dijawab. Makanya sudah clear, kita tunggu dulu bentuk fisiknya yang izin 2011. Kalau ini USS ini jelas sudah tidak ada. Atau pernah ini kan terbaru, teraktif ini Pak, terbaru ya. Nah, silakan dijawab yang apapun yang ada di sana bisa dilakukan pemanfaatan gitu Pak. Baik itu yang tadi saya disebutkan kayu snorkeling, kayu jati, kalau ada di dalam area itu izin itu bisa dimanfaatkan selama itu masuk dalam target rencana kerja. NIB ini tidak ada. Kenapa? Dibutuh khusus untuk Lombok Tengah karena keselip katanya. Maaf, padahal keselip.
menjawabnya. Oke, memang benar sudah mengambil izin HTI, tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 sudah jelas mengatur, menerangkan dan menjelaskan bahwa PT Sadana Air Usaha wajib mengurus izin NIB itu. Lalu jawaban kesulitan ini, maaf saya tidak terima. Jawaban itu masyarakat yang pada saya tidak terima. Tidak terima. Angkat kaki dari jabatan. Angkat kaki. Saya katakan lagi, IUP HHK HTI sama IUP HHK HA itu berbeda. Kalau HA memotong terlebih dahulu sistem tebang pilih di hutan alam, ya. Yang namanya HTI, sekali lagi saya jelaskan sama semua di sini, memanfaatkan tanaman yang sudah ada, menanam di lahan yang tidak produktif. Perlu saya jelaskan lahan tidak produktif seperti apa. Lahan tidak produktif, rasio ya, dalam 1 hektar itu minimal maksimal hanya 20 pohon. Itu termasuk lahan yang tidak produktif. Tapi yang di hutan yang ada di kawasan Praia Barat dan Praia Barat Daya itu banyak sekali pohon jati dan pohon senokli yang saudara tebang. Ya. Jadi nggak usah beralasan Pak. Setelah muncul perubahan berdasarkan PP tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Anda harus mengikuti apa tadi yang saudara sebut tadi, mengikuti aturan berdasarkan OSS. Kalau tengah kemana? Jadi begini Kanda Dewan ya, mohon maaf ini saya perlu kita mereka ini Pak. Lombok Tengah ini hanya untuk mencari cuan Pak. Kita minta laporannya dia ke Kementerian Kehutanan terkait Lombok Tengah, RKT-nya dari tahun 2011 seterusnya, kegiatannya apa saja. Kita minta laporan penebangan hutan, LHP, laporan hasil penebangan mereka dari tahun 2011 sampai sekarang kita minta. Saya pernah baca bahwa laporan mereka hanya Lombok Utara, Lombok Timur, Sambelini, Lombok Tengah Nenten ada. Kemudian alasan mereka ini menebang ini tidak masuk akal. Yang namanya hutan alam itu sudah ada ribuan tahun, dikatakan sama saudara saya di Kak Jono itu yang dijaga oleh masyarakat Praia Barat dan Praia Barat Daya. Udah datang dia langsung dipotong habis. Kemana dibawa kayu kami, kayu jati? Kemana dibawa sonokling kami? Kalau untuk bakar tembakau saya rasa kali berkualitas itu Pak. Sudah dibohongin sama PT Sadana ini kalau mengantongin NIB, tapi ternyata tidak ada Pak. Kemarin udah jelas itu tidak mengantongkan NIB. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta pertanggungjawaban PT Sadana terkait dengan masalah ketika ada masyarakat yang punya ide untuk menambah emas di tanah sendiri. Kemarin security yang ada di PT Sadana itu menyewa orang untuk membombardir, menembak, ada melakukan tembakan, menarah racun di situ Pak, di lubang-lubang masyarakat itu. Padahal itu adalah kegiatan masyarakat yang mau coba-coba cari apakah ada itu emas atau tidak. Ini kejahatan yang dilakukan oleh PT Sadana, ada oknum security yang di situ menyewa aparat-aparat melakukan penembakan, termasuk menaburkan racun di lubang emas yang ada. Ketika PT Sadana akan menyampaikan, jangan bekerja di situ, mungkin masyarakat akan bunuh. Tapi dengan dasar itu sekarang masyarakat akan melawan PT Sadana ini, dan jangan boleh hengkang di wilayah kami di Lombok Tengah ini, karena sangat merugikan masyarakat. Apa kontribusinya PT Sadana di Kabupaten Lombok Tengah? Hanya yang kaya Kabupaten Lombok Timur. Saya minta dengan tegas, terang dan jelas. Saya minta 7 kali dia berbaca.
dari pihak PT Sadana untuk memberikan jawaban kepada kami. Mau lanjut atau tidak? Tapi kami yakin betul tidak lanjut. Karena harus kita berikan kepada masyarakat yang keluar. Sudah cukup keuntungan PT Sadana mendapatkan dari wilayah kami karena dia tidak memiliki izin NIB. Nah, kalau tidak ada jawaban yang jelas dan tegas, dia mau angkat kaki atau tidak, kami akan goyahkan dan hadirkan di posnya kalau bisa dari sama Pak Polisi itu, ya, datangkan Pak Polisi. Nomor izin berusaha itu memang di Lombok Tengah itu tidak ada, yang ada di Lombok Timur itu. Nah ini artinya memang nanti dari PT Sadana itu untuk berusaha atau mencari itu ke kementerian atau di ini supaya teman-teman masyarakat dari dua kecamatan ini tidak gampang atau ini pasti akan dipersoalkan terus ini karena dalam kondisi ini kan perusahaan cukup besar nggak mungkin itu seperti ini. Nah, ini yang perlu betul-betul dibuktikan gitu. Nah, PT Sadana angkat kaki dari Desa Pelambik di dua kecamatan PT Sadana karena tidak ada manfaatnya. Itu saja. Terima kasih. Itu salah input sehingga tidak lahir NIB ini mungkin karena ada surat yang tidak bisa terpenuhi. Itu saja. Makanya kami tolong tanya ke Bupati sudah mengeluarkan rekor tidak terhadap pembaruan izin daripada PT Sadana ini. Perbedaan izin 60 tahun sama izin yang evaluasinya 5 tahun setelah undang-undang Cipta Kerja. Jadi saya anggap, saya minta dengan segala hormat biar kita ini, kami tidak berhak menyetop dalam artian apapun itu, Pak. Tetapi untuk keamanan secara zahir dari administrasi yang Bapak berikan, bahwa Bapak belum izin untuk perpanjangan mengelola. Dan itu meskipun memang sudah 60, di sini tetap 60 tahun itu ada. Jadi Pak Kades nanti bertanya ke Pak Bupati dan lain sebagainya, apa saja surat yang sudah dikeluarkan, dan ini bisa dibawa nanti sebagai bahan nanti Bapak nanti ya. Kenapa? Tidak mungkin diseliru Pak di sini. Kalau ketiknya, saya yakin mungkin ada syarat, mungkin kolektif syaratnya, tetapi mungkin tidak terinput karena lupa bisa, tapi mungkin tidak terinput karena belum dibuat syarat rekomendasi. Jadi ini kesimpulan kita ya. Jadi saya harap bapak-bapak juga menunggu selama seminggu ke depan untuk mendapatkan jawaban tertulis tentang persoalan yang ada di PT Sadana Arif Nusa yang mengelola hutan yang ada di Lombok Tengah. Jawaban itu tidak hanya disampaikan kepada mereka, Pak, ya, tapi juga kepada kami, kepada dinas terkait dan lain sebagainya. Sehingga itu akan menjadi keterbukaan bagi kita semua. Karena bagaimanapun kalau Bapak sudah secara hukum, legal, standingnya secara hukum tidak ada salah, kami bela. Tetapi siapapun itu kalau memang di sini akan merugikan masyarakat, tetap kami tidak bisa membela. Dan insya Allah mudah-mudahan ada waktu minggu ini juga kami bersama Pak Kades nanti akan monet ke hutan tersebut. Terima kasih. Mungkin itu aja kesimpulan kita. Pertanggungjawaban kemana kayu kami, kayu sorokling dan kayu jati, pertanggungjawaban itu. Terus DPR punya kewenangan, Pak. Apa kewenangan DPR? Mendesak pemerintah pusat melalui rekomendasi, ya, untuk meninjau ulang izinnya, Pak. Karena apa? Tidak ada manfaatnya bagi kami, tidak ada manfaat bagi si Depaden yang ada PAD itu kita yang ada, ke masyarakat tidak ada, ke desa tidak ada, hutan kita dirusak, yang sufi Lombok Timur. Betul. Punya kewenangan, Pak, meninjau ulang, Pak, mendesak pemerintah. Bukan tidak punya kewenangan, Pak. Kalau Bapak tidak mampu, saya akan duduk jadi DPR, Pak. Saya akan bersuara. Saya menggantikan saudara. Kalau saudara tidak mampu. Kemudian Pak Ayo,
Saudara, kaki tangan pemerintah di sini, pemerintah pusat, dengan temuan-temuan di bawah, Asep Heri turun ke lapangan, saudara bisa mengusulkan pencabutan izin konsesi hutan PT Sadana Arif Musa ini. Tujuan kita berbangsa dan bernegara, tanah air dikuasai betul negara, tapi untuk apa? Kesejahteraan masyarakat ini, kesejahteraan kita semua. Apa kesejahteraan yang terima di Lombok Tengah? Memang ada, kata apa mau? Tidak ada. Pemerintah desa apa mau? Tidak ada. Tidak mau mungkin. Punya kemenangan DPR mau. Cabut konsesi. Kemana kami hati itu Pak Jawa? Solo klaim kita kemana? Kemana ingin jauh? Masa sini sedot laku kayu sekolah kayu pahang dia bilang jauh dia mengkritis kayu putih bilang jauh sila ketua yang bilang jauh. Makasih. Karena dia masih kita berhalangan dengan 60 tahun ini. Tetapi berdasarkan FIB ini, saya akan merekomendasikan untuk di stop. Dan insya Allah nanti pimpinan saya koordinasi dengan sebelum yang baik. Karena bagaimanapun masyarakat itu butuh juga kesejahteraan. Jadi meskipun nanti misalnya lahir PT secara hukum sah, saya minta juga PT ini artinya mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kesimpulan hari ini, karena kalau kita akan terus berdebat ya tanpa action, artinya tadi sudah saya perintahkan untuk menelusuri NIB ini dulu, Pak. Kalau yang lain-lainnya nanti betul tidak apa kendala NIB tidak muncul Lombok Tengah. Padahal itu kabupaten, Pak, kabupaten. Itu juga itu Pak Kadis Ella sudah siap. Pelukung di Pak Gubernur nanti. Nah, baru siapa yang mengeluarkan izin itu nanti itulah yang nanti akan menjawab apa, karena kita belum bertanya kepada mereka. Makanya hari ini saya sarankan kepada Bapak ya, stop dulu, jangan ada kegiatan selama sampai pelukung belum bisa menjawab yang judul hari. Karena saya tidak ingin di Lombok Tengah ini ada keributan. Dan tidak ingin bagaimanapun di antara aliansi ini juga ingin memperjuangkan masyarakat.